adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Ibu ya. Sekarang sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dari rumah masing-masing menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Amin. Nah, sekarang Ibu mau presensi dulu ya. Presensi dari rumah masing-masing melalui grup WhatsApp. Nanti adik-adik di rumah bisa langsung menuliskan kata hadir. Menulis kata hadir dan dikirim di grup ya. Untuk adik-adik di rumah, walaupun kita belum bisa bertemu langsung bertatap muka seperti pembelajaran seperti biasanya di ruang kelas, tapi adik-adik di rumah harus tetap semangat ya. Harus tetap semangat belajar dan jaga kesehatannya. Nah, ada yang ingat kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Apa? Ya, kemarin kita sudah belajar mengenai tentang simulasi wawancara. Dan juga kita juga sudah belajar mendiskusikan hak dan kewajiban. Untuk sekarang, kita akan belajar tema 3, subtema 2, dan pembelajaran ke-1. Dibuka ya adik-adik, bukunya halaman 47. Sekarang Ibu mau membacakan tujuan pembelajarannya dulu. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Yang ketiga, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan tepat. Yang keempat, dengan membuat poster, siswa mampu menjelaskan tentang pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan sistematis. Yang kelima, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu menjelaskan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dengan sistematis. Yang keenam, dengan membuat poster, siswa mampu melakukan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dengan kepedulian yang tinggi. Yang ketujuh, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Dan yang kedelapan, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Nah, adik-adik, agar lebih semangat, kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi bareng-bareng biar semangat. 1, 2, 3. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah luas terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Adik-adik di rumah, sudah dibuka bukunya halaman 47? Nah, jika sudah, sekarang Ibu mau menjelaskan tentang keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah. Seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Nah, adik-adik di rumah, ini adalah gambar burung cendrawasih.
Apakah adik-adik di rumah sudah pernah melihatnya? Nah, jika belum, ini adik-adik di rumah bisa mengamatinya ya. Biasanya burung cendrawasih juga masih dilestarikan di kebun binatang. Biasanya jika adik-adik pergi jalan-jalan ke kebun binatang, pasti melihat burung cendrawasih. Karena sudah langka, maka harus dilestarikan. Nah, penyebab hewan ini langka itu karena ulah manusia sendiri. Oleh karena itu, kita harus merawatnya ya, merawat hewan tersebut agar tidak punah. Nah, adik-adik di rumah, kita amati ya gambar burung cendrawasih di sini. Kemudian tuliskan minimal 4 pertanyaan tentang burung cendrawasih ini. Adik-adik tulis ya. Berikan pertanyaan tersebut, kemudian ditulis di buku tugas, kemudian difoto dikirim di grup kelas. Nanti kita diskusikan pertanyaan yang adik-adik kirim ya. Nah, untuk melengkapi jawaban bacaan teks berikut ini, bacakan. Nah, adik-adik di rumah bisa membaca teks berikut ini di halaman 48 ya adik-adik, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, sekarang Ibu bacakan ya. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan, kabarnya karena keindahannya itu juga, burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini, burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning, kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa. Selanjutnya adik-adik, jawablah pertanyaan berikut. Di sini di halaman 48 sampai dengan 50 itu sudah ada pertanyaan ya. Nah, itu adik-adik di rumah dijawab ya, dikerjakan di buku tugas. Selanjutnya, pilihlah hewan yang paling menarik buat adik-adik di rumah. Lalu, buatlah daftar pertanyaan. Daftar itu harus memuat tempat tinggal hewan, misalkan dataran tinggi, dataran rendah, ataupun pantai. Kemudian manfaat hewan tersebut. Selanjutnya, cara melestarikan dan menjaga keseimbangan hewan tersebut sebagai sumber daya alam. Nah, kemudian ciri-ciri hewan atau bagian hewan tersebut. Nah, kemudian nanti kita diskusikan juga ya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selain cendrawasih, masih banyak hewan lainnya yang harus dilindungi. Di sekitar kita tentunya banyak hewan yang menarik perhatian kita. Ayo kita belajar lebih banyak mengenai hewan. Nah, ayo membaca.
di halaman 451 ini ya. Apakah di lingkungan kalian terdapat kupu-kupu? Pasti adik-adik di rumah sudah pernah melihat kupu-kupu kan? Hampir semuanya sudah ya. Karena ini seringkali kita jumpai di lingkungan rumah kita. Nah, Ibu bacakan ya. Kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas. Setelah 5 sampai dengan 10 hari menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2 sampai 3 minggu. Nah, setelah itu kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Nah, bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Nah, adik-adik di rumah pasti sering melihat kan, kalau ada tanaman yang sedang berbunga pasti akan dihinggapi kupu-kupu. Nah, kupu-kupu tersebut akan membantu penyerbukan tanaman tersebut untuk menjadi buah. Seperti itu ya adik-adik. Nah, untuk menjadi kupu-kupu sendiri itu tidak instan, tidak langsung menjadi kupu-kupu, tapi ada prosesnya. Nah, apa tadi prosesnya? Ya, yang pertama apa? Ya, bermula daur hidup kupu-kupu dari telur yang melekat di daun. Kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva atau ulat. Kemudian setelah 2 minggu larva atau ulat membentuk kepompong. Nah, setelah 2 sampai 3 minggu baru jadilah kupu-kupu dewasa. Seperti itu ya adik-adik. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu di negara lain. Nah, ini ada jenis-jenis kupu-kupu. Nah, yang pertama, kupu-kupu sayap burung peri ditemukan di Papua. Selanjutnya, yang kedua, kupu-kupu raja. Nah, ditemukan di mana? Di Jawa dan Sumatera. Pasti kupu-kupu ini yang sering dijumpai di sekitar sini ya, karena kita tinggal di Jawa. Nah, ini ada yang terakhir, kupu-kupu trogon ditemukan di Kalimantan. Tidak sedikit penggemar kupu-kupu. Warnanya yang indah, sangat menarik. Perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk lainnya. Nah, kita boleh ya menyukai kupu-kupu, tapi jangan sampai kita musnahkan kupu-kupu. Nah, kita bisa melihatnya, tapi jangan sampai adik-adik di rumah menangkap kemudian dimusnahkan, dibunuh, jangan sampai ya. Nanti kupu-kupu bisa langka dan tidak bisa membantu penyerbukan tanaman. Begitu ya adik-adik di rumah. Ingat ya, kita harus melestarikan. Nah, selanjutnya adik-adik, tahukah apa manfaat kupu-kupu? Nah, manfaat kupu-kupu itu membantu penyerbukan tanaman. Hal ini tentunya bermanfaat untuk kelestarian tanaman tersebut. Nah, sekarang adik-adik di rumah kerjakan juga ya, di halaman 52 ini ada 3 soal. Apa akibatnya apabila kupu-kupu punah? Kemudian, apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kupu-kupu? Dan di mana kupu-kupu hidup? Jelaskan, nanti kita dibahas
di grup WhatsApp kelas ya. Untuk yang pertanyaan ini kita bahas bareng-bareng. Selanjutnya, ayo berkreasi. Nah, ayo berkreasi ya. Selanjutnya, kamu telah mengetahui manfaat penting hewan bagi keseimbangan lingkungan. Nah, sekarang kamu bisa ikut berperan serta untuk menjaga kelestarian hewan dengan membuat poster. Nah, adik-adik di rumah sekarang buat poster ya. Membuat sebuah poster yang berisi ajakan untuk menyayangi dan merawat hewan. Pilihlah satu jenis hewan yang kamu sukai. Kemudian buat posternya dengan memperhatikan kriteria berikut ini. Nah, ini kriteria untuk membuat posternya ya adik-adik. Poster berisi informasi tentang yang pertama, nama hewan dan ciri-ciri khususnya. Yang kedua, habitat hewan, misal pantai, dataran tinggi maupun dataran rendah. Yang ketiga, manfaat hewan tersebut bagi masyarakat sekitarnya. Kemudian yang keempat, keberadaan hewan saat ini. Penyebab hewan menjadi langka. Jika hewan pilihanmu adalah hewan langka, ajakan berupa upaya-upaya untuk menjaga kelestarian hewan. Yang terakhir, kalimat yang digunakan harus menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif ya. Kemudian adik-adik di rumah dapat menggunakan karton dengan ukuran yang cukup besar untuk dapat terbaca dari jarak yang cukup jauh. Jika tidak terdapat karton, adik-adik di rumah juga bisa menggunakan bagian belakang kalender. Jadi memanfaatkan seadanya saja ya, biar tidak susah-susah beli. Kemudian buatlah poster semenarik mungkin. Adik-adik bisa menambah gambar, ilustrasi atau foto hewan pilihan adik-adik di rumah. Kemudian bisa melakukan kampanye untuk teman-teman di sekolah menggunakan poster yang telah dibuat. Kemudian dipajang di sekitar sekolah sehingga teman-teman akan terinspirasi untuk ikut serta menyayangi dan merawat hewan. Nah, selamat mengerjakan adik-adik di rumah, dikerjakan ya, membuat poster. Selanjutnya ini ada kerjakan ya. Ini ada sebuah apa? Ya, di halaman 53 buku paket. Ini ada percobaan ya adik-adik. Selanjutnya, untuk mengetahui daur hidup tumbuhan kacang, tanaman biji kacang hijau di rumah bersama orang tua, letakkan dalam gelas plastik bening bekas. Ingat ya, bekas. Jadi kita memanfaatkan barang yang sudah tidak dipakai saja ya adik-adik. Kemudian setelah itu diberi kapas. Lalu letakkan beberapa butir kacang hijau di atasnya. Kemudian ditetesi air ya adik-adik di rumah. Nah, tingkatkan rasa tanggung jawabmu dengan menyiram dan merawatnya setiap hari. Catatlah pertumbuhan biji kacang hijau tersebut selama 6 hari. Dalam berikut. Nah, adik-adik di rumah ini sudah ada tabelnya ya adik-adik. Ini sudah ada tabelnya, adik-adik di rumah bisa mengeceknya setiap hari perkembangan kacang. Nah, nanti akan seperti apa? Nanti adik-adik di rumah bisa mengembangkan rasa tanggung jawabnya ya dengan merawat kacang hijau ini. Nah, itu bisa dilakukan di rumah ya adik-adik. Nah, sampai sini apakah adik-adik di rumah sudah paham? Jika kurang paham, nanti bisa didiskusikan lagi di grup WhatsApp kita ya, di grup WhatsApp kelas 4. Nah, adik-adik di rumah, jika sudah, sekarang kita simpulkan bersama ya adik-adik, apa saja pembelajaran pada pagi hari ini yang sudah kita bahas. Yang pertama, kita sudah belajar membuat poster. Yang kedua, kita sudah belajar mengenai
Apa? Bertanya. Yang ketiga, kita sudah belajar mengenai melakukan pengamatan tentang alam Indonesia. Nah, itu ya adik-adik. Semoga apa yang kita belajarkan pada pagi hari ini bisa paham dan bermanfaat untuk kita. Nah, adik-adik, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya adik-adik, dikerjakan di buku tugas. Kemudian, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Gitu ya adik-adik, kita harus selalu semangat dalam pembelajaran. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Amin. Terima kasih, jangan lupa jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.